wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhufina wa mustafa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat seperti saya, sehingga saya dapat berdiri di depan kamera ini untuk menjelaskan makalah. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, junjungan Nabi kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, dengan kata lain minal dzulumati ilan nur. Yang hormati Bapak dosen kita, Bapak Nurul Iman MPD, dan yang banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Rizal Ghifari Alham, kelas C Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dengan NIM 25241092. Saya berdiri di depan kamera untuk menjelaskan dan menuntaskan tugas dari Bapak dosen kita yang berjudul membangun paradigma Qur'ani dalam perkembangan sains dan teknologi. Pembahasan pertama kita adalah pengertian dan prinsip dasar paradigma Qur'ani. Yang pertama, pengertian paradigma Qur'ani adalah cara pandang kita. Cara pandang kita yang menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama, landasan filosofis dan pedoman kita dalam menghadapi realitas, serta bertindak dalam segala aspek kehidupan. Secara etimologi, paradigma berasal dari bahasa Yunani yang berarti model, pola, atau kerangka berpikir yang digunakan untuk memahami atau menafsirkan dunia. Yang kedua, prinsip dasar paradigma Qur'ani. Terdapat beberapa prinsip dasar paradigma Qur'ani yang secara konsisten dianggap oleh para intelektual muslim dalam merumuskan paradigma Qur'ani. Yang pertama adalah prinsip tauhid, yang kedua prinsip khalifah, yang ketiga prinsip tahdiyatun nafs, yang keempat prinsip sahlil kulli zaman wal makan, dan yang kelima adalah prinsip integrasi ilmu. Pembahasan selanjutnya adalah nilai-nilai Quran dalam sains dan teknologi. Yang pertama, nilai tauhid. Tauhid secara bahasa adalah mengesahkan, yaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara istilah, tauhid adalah konsep fundamental dalam Islam yang menegaskan keesaan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, sebagai satu-satunya pencipta, sebagai satu-satunya pengatur, dan sebagai satu-satunya pemilik alam semesta. Yang kedua, yaitu nilai kekhalifahan. Nilai kekhalifahan adalah inti dari tanggung jawab manusia sebagai wakil Tuhan di bumi. Nilai ini meliputi amanah untuk mengelola dan mengatur alam semesta, kewajiban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dalam segala aspek kehidupan, serta komitmen dalam menjaga dan memelihara agama serta urusan dunia dengan ilmu dan akhlak yang mulia untuk mencapai kesejahteraan universal. Nah, pembahasan terakhir kita adalah
aplikasi paradigma Qurani dalam perkembangan sains dan teknologi. Yang pertama, aplikasi etika dan kontrol pengembangan. Aplikasi etika dan kontrol pengembangan adalah praktik terpadu untuk memastikan bahwa teknologi, terutama kecerdasan buatan atau yang disebut dengan AI, dirancang dan diterapkan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan masyarakat. Intinya adalah kepada prinsip-prinsip moral seperti privasi data, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas di setiap tahap pengembangan produk. Yang terakhir adalah aplikasi dalam bidang keilmuan Islam dan pendidikan. Aplikasi dalam bidang keilmuan dan pendidikan adalah menjadikan proses belajar, mengajar, dan penelitian sebagai wujud pelaksanaan amanah untuk memelihara dunia dan menjadikan dan mengatur urusan dunia dan secara adil, secara sejahtera. Nah, itu saja yang saya jelaskan dalam materi tersebut. Kesimpulannya adalah kita sebagai umat Islam yang hidup pada zaman modern ini, pesannya adalah pintar-pintar dalam menggunakan alat-alat teknologi seperti handphone, laptop, tablet, komputer, banyak, intinya banyak. Kita umat Islam yang mempunyai hukum, yaitu haram, halal, makruh, mubah, dan lain-lain. Kita diharamkan untuk berjudi. Jadi kita mempunyai HP tidak boleh digunakan untuk judi online. Kita diharamkan untuk melihat yang haram seperti banyaklah. Dan kita menggunakan HP tersebut tidak untuk melihat sesuatu yang haram juga. Seperti itu cara kita untuk menggunakan alat-alat teknologi tersebut. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada kata tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.